Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Yudi selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Green Building serta teman-teman C59. Perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas K1 yang dimana hari ini kita akan mempresentasikan terkait desain greenhouse. Kelompok 8 sendiri terdiri dari saya sendiri Karina Putri Wijaya dengan NIM F403, ada Lin Lin, ada F405 serta ada Muhammad Alif Rizky Adi dengan NIM F401. Lokasi daripada desain greenhouse yang kami buat di sini yaitu berlokasi Jalan Pakuan Hiraya, Rukun nomor 1, Tajur, Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Dari greenhouse yang kami buat dengan luas lahan 17 kali 18. Next. Berikut ada 3D desainnya, tampak isometrik dan tampak depannya. Next. Ini sama aja. Oke, di rumah kami terdapat dapur, kamar anak, next, ruang keluarga, toilet, serta balkon. Selanjutnya, memasuki analisis prinsip yang pertama yaitu untuk appropriate site development atau ASD. Untuk ASD pertama memenuhi untuk terkait vegetasi minimumnya telah terpenuhi sebesar 30% dari luas tanah, di mana untuk luas lahannya sendiri 358 meter persegi dan luas tamannya 161 meter persegi, sehingga terpenuhi untuk area vegetasinya 45%. Kemudian untuk poin kedua ASD 1 juga terpenuhi, di mana penggunaan 100% tanaman yang berasal dari nursery lokal dengan jarak maksimum 500 km yang berasal dari Bogor Nursery dengan jarak kurang lebih 6 km dan dari Green Seujana Nursery dengan jarak kurang lebih 10 km. Dan penggunaan pohon pelindung pada pekarangan rumah yang lebih banyak dari standar minimum, dengan jenis tanaman yang digunakan itu ada pohon angsana, kapang, dan pohon tanjung. Selanjutnya untuk KSD 2 yaitu terpenuhi bahwa di kawasan tersebut terdapat 5 dari prasarana dan utilitas, yaitu terdapat jaringan listrik, kemudian pengelolaan air limbah domestik Kota Bogor, jaringan drainase Desa Cipaku, jaringan jalan dan sumber air bersih yang berasal dari PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Selanjutnya yaitu untuk KSD 3 terpenuhi untuk poin 1B, di mana terdapat 5 jenis fasilitas umum dalam jarak pencapaian jalan utama sejauh 1 km dari Perpak, yaitu terdapat sekolah yaitu SDN 1 Tajur, kemudian ada halte Dekeng, kantor Kelurahan Cipaku, Masjid Jami Rahmatul Ummah, dan Sport Club. Selanjutnya yaitu ada ASD 4 yang terpenuhi, yaitu poin 1, adanya upaya desain rumah untuk penanggulangan nyamuk dengan menggunakan kasa nyamuk di bagian jendela dan penggunaan ex-house fan. Yang kedua yaitu adanya upaya desain rumah untuk penanggulangan tikus dengan penggunaan barrier anti tikus dan wire mesh galvanis. Dan adanya upaya manajemen penanggulangan rayap dengan pemasangan termimesh sistem anti rayap. Kemudian ASD 5 terpenuhi untuk poin 1B, di mana adanya akses menuju rute angkutan umum dalam jangkauan 500 meter, yaitu jarak dari Jalan Pakuan Hilaraya ke Jalan Dekeng Atas. Dan yang selanjutnya yaitu ada ASD 6 terpenuhinya adanya penanganan limpasan air hujan untuk bagian atap rumah. Sehingga total poin untuk ASD ini sebesar 10. Selanjutnya ada WAC atau Water Conservation. Yang pertama, di WC1 memiliki meteran air sumber primer serta menghitung konsumsi air dalam liter per hari. WC2 yaitu alat alat keluaran hemat air. Di sini dapat dilihat merek serta volume keluarannya per menit atau per flashnya. Keduanya terpenuhi. Selanjutnya ada rainwater harvesting. Kami menggunakan rainwater harvesting untuk flushing dengan poin 3, dapat poin 3. Lalu ada irrigation hemat air, menggunakan air hujan yang tadi untuk menyiram tanaman juga, serta memiliki strategi penyiraman yang efisien gitu. Yang terakhir adanya pengolahan limbah dengan memasang grease trap serta safety tank dengan total nilai 13. Selanjutnya dilanjutkan oleh Karina. Selanjutnya mengenai energi efisiensi conservation atau EEC. Oke, ini terkait prasyarat daripada EEC itu sendiri, di mana rumah kami sudah memenuhi prasyarat ini dari EEC P1 terkait meteran listrik untuk memantau daripada konsumsi energi listrik dari desain rumah yang kami buat. Kemudian yang EEC P2-nya terkait analisis desain pasif, yaitu terkait dengan pergerakan matahari, ventilasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya terkait EEC 1, rumah kami juga sudah masuk terkait submetering. Kami menggunakan submetering skinny dirt untuk submetering di bagian lampunya. Terus untuk penggunaan daripada monitoring konsumsi listriknya kami menggunakan Sonoff PUI Elite, yang dimana total nilai dari EEC 1 itu sendiri mendapatkan 3. EEC 2 terkait pencahayaan buatan, kami karena sudah menggunakan berdasarkan daripada pergerakan matahari itu sendiri, tapi kami menggunakan lampu yang hemat energi, yaitu dari Philips LED ultra efisien dengan 36 lampu terpasang di seluruh rumah dengan pemakaian selama 30 hari hanya berkisar di 76,86 kWh. Dengan EEC 2.2-nya kami juga menggunakan LED lampu yaitu Philips Essential, yang dimana LED ini efisiensinya sangat tinggi. Nah, untuk di EEC 2 ini terkait pencahayaan buatan, ini hanya memenuhi di EEC 2.3 terkait zonasi pencahayaan untuk ruang keluarga dan ruang makan di rumah, di mana saklarnya itu terpisah. Untuk EEC 2.4 tidak memenuhi karena kami tidak menggunakan fitur otomasi terkait sensor cahaya ataupun sensor menggunakan gerak ataupun dengan menggunakan timer. Next.
Oke, selanjutnya terkait EEC3 pengkondisian udara termal, kami menggunakan untuk yang EEC 3.1A terlebih dahulu, di mana desain rumah ini memenuhi daripada 12 poin IHC yang nanti akan disampaikan oleh Rizky. Kemudian EEC 31.B-nya, kami menggunakan AC yang dimana maksimumnya dari 50% dari total luas lantai dengan merek Panasonic PK inverter tersebut yang terpasang pada kamar tidur, yang dimana kamar tidur ini untuk luasnya jika dikalkulasi kurang dari 50% total luas lantai di desain rumah greenhouse ini. Next. Kemudian EEC 4 terkait redukis panas, yaitu di EEC 4.1 terkait penggunaan bahan untuk coatingnya atau lapisannya. Kemudian EEC 4.2 terkait lantai yang digunakan di seluruh rumah, yaitu menggunakan granit serta vinil. Ini terkait EEC 5, piranti rumah tangga yang hemat energi, mulai dari mesin cuci hingga kulkas yang digunakan dalam rumah ini. EEC 6, sumber energi terbarukan, desain greenhouse ini juga dilengkapi terkait dengan panel surya yang terpasang di atap rumah dengan solar panel ini ada sekitar 6 yang dipasang dengan 420 watt per solar panel yang dipasangnya. Selanjutnya yaitu untuk material research and cycle atau MRC. Untuk MRC sendiri terpenuhi untuk MRC 1 di mana tidak menggunakan refrigeran HCFC untuk sistem AC-nya. Kemudian untuk MRC 2 juga terpenuhi di mana menggunakan material bekas yaitu menggunakan dinding bekas, kayu reklamasi dan gypsum board bekas. Kemudian untuk MRC 3 terpenuhi untuk poin penggunaan furnitur dari sumber terbarukan di mana digunakan bambu dan kayu untuk material furnitur. Selanjutnya yaitu untuk MRC 4 yaitu menggunakan material yang proses produksinya memiliki sistem manajemen lingkungan di mana menggunakan keramik dan granit tile, kemudian gypsum board serta penggunaan semen dan cat yang sudah memiliki manajemen lingkungan yaitu ISO 14001. Kemudian untuk MRC 5-nya di mana menggunakan kayu legal sesuai dengan peraturan pemerintah serta kayu yang bersertifikat di mana jenis kayu yang digunakan yaitu kayu jati dan mahoni. Kemudian untuk produsen materialnya juga berada pada radius 1000 km dari lokasi proyek dan berada di wilayah Indonesia di mana untuk penggunaan baja tulangan berasal dari Krakatau Steel, kemudian keramik berasal dari Arwana, semen SCG berasal dari PT Tambang Semen Sukabumi, pipa PVC berasal dari PT Wahana Duta Jaya Rucika, kemudian cat dan coating berasal dari pabrik Cikarang, kemudian untuk kayu berasal dari PT Batra Dingga Jaya dan PT Wijaya Nusa Intikarya yang berada pada radius 1000 km dan di wilayah Indonesia. Sehingga total poin untuk MRC ini yaitu 9. Selanjutnya, untuk indoor health and comfort atau IHC sudah terpenuhi untuk IHC 1 yaitu di mana luas ventilasi minimumnya 5-10% dari luas lantai, kemudian 50% dari jumlah luas ruangan reguler didesain dengan ventilasi silang. Selanjutnya yaitu memiliki sirkulasi udara untuk seluruh kamar mandi dan memiliki sirkulasi udara keluar dapur. Kemudian untuk IHC 2 juga terpenuhi di mana cahaya alami dapat menerangi minimal 50% luas ruangan rumah sesuai standar LUX berdasarkan SNI yang berlaku, di mana tadi sudah terlihat pada desain rumah di bagian awal penjelasan. Kemudian IHC 3 juga terpenuhi di mana menggunakan lampu dengan tingkat pencahayaan sesuai dengan SNI. Kemudian menggunakan cat dan coating yang mengandung kadar VOCs rendah, yaitu menggunakan cat Jotun yang sudah sesuai dengan yang memiliki VOCs rendah. Selanjutnya menggunakan produk kayu komposit yang memiliki formaldehyde rendah, yaitu menggunakan lantai vinil LG House yang sudah memiliki ISO 22196 dan memiliki silver antimicrobial certification. Kemudian tidak menggunakan produk atau material dan komponen bangunan yang menggunakan timbal dan merkuri, kemudian menggunakan material antibakterial yang dapat dibuktikan dengan sertifikat bertaraf internasional, serta tingkat kebisingan di ruangan tidur dan ruangan keluarga tidak lebih dari atau sesuai dengan SNI, dan kebutuhan luasan ruangannya sudah memenuhi yaitu minimal 9 meter persegi per orangnya, sehingga untuk total poinnya yaitu 13. Selanjutnya terkait building environment management atau BEM. Next. Oke, ini terkait prasyarat dari BEM-nya tersendiri, BMP terkait dasar pengolahan sampah, yang tujuannya mendorong gerakan pengolahan sampah secara sederhana dan mempermudah proses daur ulang. Jadi rumah ini diharapkan untuk penghuni rumahnya itu bisa mengelola sampahnya sendiri atau menahan sampah-sampah yang bisa dikelola sendiri seperti itu. Next. BEM pertama terkait desain dan konstruksi berkelanjutan. Ini memenuhi daripada poin BEM 1.1, BEM 1.2A, dan BEM 1.2B terkait pelibatan kontraktor, kemudian arsitek, ahli landscape, serta desain interior. Terus BEM 1.2A terkait penggunaan APD lengkap. Jadi selama proses konstruksinya, kami akan memastikan terkait APD yang digunakan oleh seluruh komponen yang terlibat dalam proses konstruksi desain rumah ini. Kemudian BEM 1.2B terkait ISO, yaitu terdapatnya ISO 14001 yang diterapkan pada proses pembangunan itu sendiri. Next. Ini terkait panduan bangunan rumah atau home guideline yang di sini kami membuatkan untuk seluruh penghuni rumah. Yang pertama terkait BEM 2.1 yaitu memberikan informasi operasional rumah dan lingkungannya untuk penghuni rumah. BEM 2.2 yaitu adanya dokumen as built drawing dan spesifikasi teknis rumah yang harapannya seluruh penghuni ini sudah dibekali oleh panduan-panduan yang bisa mereka baca selama menempati rumah tersebut. Next. Untuk BEM 3 yaitu terkait aktivitas ramah lingkungan atau green activity. Yang pertama yaitu aktif dalam kerja bakti di lingkungan rumah, kemudian aktif dalam kegiatan bank sampah lingkungan sekitar ataupun sebagai inisiatornya. Yang harapannya dari penghuni rumah ini bisa aktif yang ramah lingkungan seperti itu. Next. BEM 4 terkait pengolahan sampah yang untuk area kosong ini kami harapkan ini bisa dibangunnya terkait bak composting untuk menahan sampah-sampah organik yang ada di rumah tersebut. Next.
Ini BEM 5 terkait keamanan. Yang pertama, tersedianya APAR untuk mitigasi kebakaran, yang itu ditaruhnya di dapur yang kurang lebih resiko kebakarannya sangat tinggi. Kemudian yang kedua terkait smart lock door untuk mengurangi resiko kemalingan. Kemudian pemasangan CCTV untuk keamanan dan pemantauan rumah. Next. Ini terkait inovasinya. Tadi jika solar panelnya itu ditaruh di atap rumah untuk mengurangi daripada konsumsi listrik. Nah, inovasi ini yaitu terkait penerangan lampu jalan di sekitar kompleks. Nah, namun listriknya ini dari solar panel juga yang diharapkan bisa mengurangi konsumsi energi listrik serta juga membantu lingkungan sekitar terkait pencahayaan di jalan tersebut. Terkait desain rumah tumbuh, di mana struktur fondasi ini kami buat secara detail yang harapannya ketika nanti ada pembangunan rumah untuk di lantai ketiga, lantai keempat, dan sebagainya, struktur fondasinya itu sudah kuat. Jadi memang rumah ini bisa untuk dimodifikasi oleh penghuni rumahnya seperti itu. Dari hasil analisis Greenship, jadi rumah ini mendapatkan total 78 dan mendapatkan kategori platinum. Next. Yang terakhir, eh, RAB dari rumah Green ini dengan pekerjaan persiapan serta pekerjaan lantai 1 dan lantai 2 dengan total harga 1.322.233.865 rupiah. Mungkin sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.